saya yakin hampir semua dari kita itu punya media sosial di sini. Kalau saya boleh survei sebentar, di sini yang punya Instagram siapa ya? Boleh angkat tangan Instagram? Oke, Instagram. Oh, kita sambil nunggu semuanya buka video. Oh iya, yang nggak buka video juga bisa raise hand, boleh. Oke, yang punya TikTok, boleh raise hand juga TikTok. TikTok. Oke, setengah kayaknya ya TikTok ya. Oke. Yang punya Clubhouse, ada yang main Clubhouse di sini? Oke, nggak banyak kalau Clubhouse. Oke, bagi yang nggak main TikTok, nggak main Clubhouse, atau nggak main Instagram pun nggak apa-apa ya. Jangan merasa FOMO, fear of missing out gitu. Nggak apa-apa kok. Saya juga nggak main Clubhouse, nggak main TikTok juga. Alasan saya menanyakan hal itu karena seiring banyaknya media sosial saat ini, banyak dari kita yang jadi sering membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Ketika kita scrolling, kita mulai merasa hidup orang lain kok kelihatannya sempurna ya, begitu indah, begitu sukses, dan mungkin banyak dari kita yang jadi merasa kita tidak cukup sukses, kita tidak cukup cantik, kita tidak cukup ganteng, kita tidak cukup sempurna. Gitu. Nah, karena hal inilah kita mengangkat tema how to handle our imperfection dengan mindfulness. Gitu. Bagaimana mindfulness itu bisa membantu kita menghadapi hal ini. Jadi saya akan mengundang Brother Bautang untuk sharing, dan nantinya juga ada question and answer session setelah ini. Jadi yang punya pertanyaan nanti Anda boleh tulis di chat box. Jadi untuk Brother Bautang, tempat dan waktu saya persilakan. Kalau boleh tanya, bell masternya siapa hari ini ya? Sister Sonia. Oke. Ya, marilah kita mendengarkan 3 bunyi genta untuk kembali ke napas dan berada di sini dan sekarang. Ya, terima kasih Sonia, belnya. Hai yang terkasih dan wake upers yang terkasih. Saya senang sekali berada di sini. Saya merasa umur saya berkurang 10 tahun. Ini sangat luar biasa karena hari ini malam minggu. Harusnya pada kemana gitu ya. Tetapi memilih untuk berlatih bersama, berkumpul bersama di latihan malam mindfulness untuk wake up. Ya, jadi wake up ini sudah diinisiasikan oleh Thai untuk para kaula muda untuk berkumpul dan berlatih, karena Thai sangat mengerti, karena sebenarnya generasi baru
generasi baru adalah generasi yang harus menghadapi tantangan yang lebih besar, karena yang sudah tua-tua ini kan sudah berlalu, ya. Tapi yang muda itu masih di depan, jadi di garis depan. Jadi tantangannya lebih besar. Ini cara saya melihat juga, karena semakin muda umur kita, posisi kita itu semakin di depan. Ya. Semakin tua berarti semakin di belakang. Jadi kadang-kadang saking ketuaan, apa yang ada di depan udah nggak kelihatan, ya. Jadi tadi pertanyaannya, siapa yang punya Instagram? Saya aja nggak ngerti cara pakai Instagram. Siapa yang punya TikTok? Siapa yang punya TikTok? Saya juga tidak punya TikTok, tidak ngerti cara menggunakannya seperti apa. Walaupun bisa saya pakai, walaupun saya bisa pelajari, tetapi saya juga sedang mengurangi aktivitas sosial media saya. Saya punya Facebook, tapi nggak tahu saya punya apa enggak, karena ngepostnya itu mungkin setahun cuma sekali, atau setahun beberapa kali saja. Ya. Jadi dulunya saya pakai Facebook karena saya ini lebih mudah untuk menghubungi keluarga, karena semua keluarga saya itu pakai Facebook dulunya sebelum ada WA. Jadi Facebooknya cukup aktif. Saya punya satu cerita untuk berbagi. Ini saya harus pakai waktu supaya nggak kelamaan ngomongnya. Ya, jadi kalau kita melihat wajah kita di cermin, ya, ketika kita bercermin, kita melihat wajah kita tahu ini adalah wajah dari seseorang, bukan sepenuhnya wajah kita. Karena kita tahu ini wajahnya mirip siapa, kan gitu. Jadi ketika kita melihat itu, kita tahu kita menerima satu warisan gen dari generasi sebelumnya. Ketika kita berbicara, kita tahu bahasa ini juga ditransmisikan oleh leluhur kita. Berarti bukan hanya bahasa dan wajah atau gen yang kita ditransmisikan, tetapi juga penderitaan dan kebahagiaan generasi sebelumnya juga tertransmisikan kepada diri kita semuanya. Dan kadang-kadang kita tidak tahu penderitaan ini bagaimana cara menghandle-nya, karena di generasi sebelumnya juga tidak menemukan cara yang cukup untuk mengatasinya. Tetapi setiap dari diri kita memiliki warisan penderitaan yang kemudian tersentuh di dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita telah penderitaan kita pertama, mungkin kita bisa mengingat-ingat penderitaan pertama kita itu ada di mana. Tetapi kalau kita lihat secara mendalam, kita mengambil waktu hening dan kita lihat secara mendalam, ternyata penderitaan kita itu sudah dimulai ketika kita lahir. Ketika kita di dalam kandungan, kita berada di surga, kita berada di tanah yang suci, di kerajaan Allah, di tempat di mana kita tidak ada rasa sakit, tidak ada keinginan, tidak ada usaha, tidak perlu melakukan usaha yang cukup besar, karena yang mengandung kita adalah orang yang berpikir buat kita, makan buat kita, minum buat kita, menjaga suhu badan kita, dan lain sebagainya. Ketika suhu menjadi dingin, di dalam kandungan menjadi hangat, dan lain sebagainya. Jadi keadaan yang luar biasa ini pernah kita alami. Dan ketika hari lahir itu tiba, kita dilahirkan, dan di saat itu juga kita mengalami satu trauma besar, di mana
hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bernapas, di mana kita tidak pernah dilatih untuk bernapas. Dan kita harus bernapas dengan paru-paru kita dan harus mengeluarkan semua cairan dengan sempurna agar dapat menangis dan bernapas. Dan penderitaan kedua adalah ketika plasenta kita dipotong, dan di saat itu juga kita mulai merasa kesepian. Karena setelah 9 bulan kita ditemani 24 jam per hari, tiba-tiba di hari itu kita sudah mulai harus belajar menyendiri. Dengan ketidakmampuan kita untuk mengekspresikan diri, kita tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat dengan jelas, karena apa yang kita lihat juga kita nggak tahu apa itu, karena itu pertama kali melihat sesuatu. Dan lengan dan kaki kita juga tidak bisa berfungsi, ketika kita lapar cuma bisa nangis. Karena belum bisa ngambil makanan. Ya. Dan ketika kita nangis, kita berharap sekali ada seseorang yang datang dan memberikan apa yang kita inginkan. Dan seseorang itu adalah pengasuh kita yang bisa mengerti tanpa kita harus berbicara. Pengasuh kita, ibu kita, ataupun orang yang mengasuh kita, mereka tahu kita sedang lapar, kita sedang sakit, dan lain sebagainya. Dan kita juga memimpikan orang tersebut terus ada di dalam hidup kita, tetapi kita grow up, kita menjadi dewasa saat ini, dan orang tersebut juga hilang. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, berkali-kali kita mengalami penderitaan seperti ini. Di kejadian kita waktu bayi tadi adalah di mana ketakutan pertama kita itu muncul, insecurity kita itu muncul, tersiram di dalam batin kita. Itu juga pertama kali kita memiliki nafsu keinginan, di mana kita menginginkan seseorang untuk menemani kita. Di momen itu kita juga bisa katakan ketakutan sejati dan keinginan sejati, nafsu sejati kita muncul pertama kalinya di dalam hidup kita. Ketika kedua hal ini muncul, maka kita sudah pertama kali juga merasakan ketidakamanan. Dan di saat itu juga kita menginginkan keamanan. Hal ini sangat mendasar sekali untuk kebahagiaan kita pada saat ini. Karena ketika kita bertumbuh dewasa ataupun bertumbuh besar, kita tidak bisa tahu bentuk kita itu seperti apa. Dan kadang-kadang bentuknya besar, kadang-kadang bentuknya kecil, dan kadang-kadang bentuknya berbeda-beda ya. Sebenarnya apapun bentuknya itu cantik, apapun bentuknya itu bagus ya. Mau pendek, mau besar, mau kecil, mau gendut, mau kurus, itu semuanya cantik ya. Karena bayangin kalau Anda punya anak, masa mau diganti anaknya? Kan enggak kan? Walaupun besar, kecil, semuanya pasti cantik ya. Kalau anak sendiri kan gitu. Tetapi karena ada perbandingan, kita mulai membandingkan. Oh, ada yang lebih cantik dan mereka dikagumi banyak orang. Oh, ada yang lebih cakep, dikagumin banyak orang. Oh, ini anak ini lebih pinter, disukai banyak orang. Dan kita mulai melakukan perbandingan berdasarkan penderitaan yang kita sudah miliki tadi. Penderitaan di mana kita merasa kesepian, merasa membutuhkan perhatian. Dan ini yang seringkali kita tidak pahami dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi penderitaan ini. Sehingga kita mulailah melakukan kompetisi, mulailah melakukan perbandingan-perbandingan yang seringkali membuat diri kita tambah menderita. Nah, maka dari itu mindfulness, sadar penuh itu sangat diperlukan bagi kita, terutama yang masih muda,
memiliki kemampuan untuk stop to compete, ya, stop to compare, berhenti untuk berlomba dan berhenti untuk membanding-bandingkan. Bukan berarti kita ngalah, ya. Berhenti untuk membanding-bandingkan dan berhenti untuk bersaing bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa dan tidak berusaha, bukan seperti itu. Tetapi lebih ke mengenali, oh, saya ini lagi ngapain. Saya sedang meng-create happiness atau menciptakan penderitaan bagi diri saya sendiri. Terutama di era 5.0, saya juga nggak tahu itu istilah apa, tapi sering dipakai ya saya pinjam ya. Ya seperti itu kan gitu. Semua orang harus ada startup dan lain sebagainya, harus punya usaha, punya kreativitas dan lain sebagainya. Harus bisa berbicara 5 bahasa, harus bisa komputer dan lain sebagainya. Kita semua masuk ke dunia seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara mendalam, kebutuhan kita yang mendalam itu apa sih? Kebutuhan mendalam kita itu adalah merasa aman, merasa dicintai, merasa diterima, merasa bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Itu yang kita sebenarnya di hati yang paling dalam kita inginkan. Bahkan orang yang jahat aja sama kita, kita sebenarnya di dalam hati kita itu pengen maafin. Cuma kadang-kadang kita nggak ketemu cara maafinnya gimana nih sama orang yang nyebelin. Gitu. Kalau kita bisa ketemu cara untuk memaafkan, kita mau memaafkan. Nah, jadi step pertama, langkah pertama adalah berhenti. Kita harus bisa mencari cara, bagaimana caranya untuk menghentikan respon dari emosi kita. Karena begitu kita mulai compare, kita nggak tahu kita sudah compare. Ketika kita bersaing, kita juga nggak tahu kita bersaing. Hingga kalau kita sudah nanti burn out, baru tahu, oh saya sudah burn out. Gitu. Oh saya sudah stres. Jadi harus dideteksi sedini mungkin sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa terus menjadi yang terbaik buat diri kita. Memberikan yang terbaik buat diri kita. Saya katakan yang terbaik buat diri kita berarti intinya setiap orang punya hal yang terbaik yang berbeda-beda. Ya. Ini yang harus kita pahami juga. Ya. Ada orang yang mungkin bagi dia yang terbaik itu adalah dia bisa menjadi contohnya penulis contohnya. Karena memang dia punya kemampuan seperti itu dan terlatih. Ya. Tapi bagi ada orang lain, contohnya bagi seseorang yang pintar untuk mengorganisir dan menyatukan orang-orang, mengurus pertemuan ini contohnya, ya ini yang terbaik buat beliau, buat orang tersebut. Dan apapun yang kita lakukan itu semuanya itu yang berharga. Ya. Contohnya di dalam sesi ini, saya tidak bisa membandingkan saya orang yang paling penting di dalam grup ini, karena kalau tidak ada yang ngurus, tidak ada yang melakukan pengumuman, tidak ada yang menerima WhatsApp untuk pendaftaran, ini nggak akan terjadi. Ya. Jadi kita ini ada satu terminologi yang kita sebut dengan inter-R. Kita saling terkait, saling membutuhkan, saling terhubung satu sama lainnya. Semua orang itu penting. Mau apapun warna kulitnya, mau apapun agamanya, mau apapun jenis kelaminnya, orientasi seksualnya, sukunya apa, rasnya apa, itu tidak ada masalah. Semua kita itu adalah terkait satu sama lain, mau negara apapun. Jadi ini yang ingin saya tekankan adalah berhenti, yaitu mengambil waktu untuk berhenti dari waktu ke waktu. Nah di Wake Up ini kita
melakukan usaha untuk berhenti sebulan minimum sekali, berkumpul bersama untuk berhenti bersama-sama. Kembali bersama-sama untuk mengamati apa yang sudah kita lakukan bulan yang lalu, gitu. Ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat bersama, ya, saling berbagi pengalaman dan insight dari latihan. Jadi loneliness ini adalah satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, ya, merasa tidak nyaman, tidak aman, insecure. Nah, ini adalah karena kita merasa tidak terkoneksi, karena kita merasa terpisahkan yang sudah kita alami dari ketika kita lahir. Dan ketika kita merasa tidak mampu, itu seperti kita juga mengingat ketika kita bayi, ketika kita lapar, atau masuk angin, kita nggak bisa ngomong. Dan kita itu merasa helpless. Dan ini kembali lagi di kehidupan kita di dewasa ini juga kita mengalami hal yang sama. Sehingga karena ada loneliness, ada penderitaan, ada ketidaknyamanan, seringkali kita menciptakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting bagi diri kita sendiri. Maka adalah kebutuhan untuk punya TikTok, ada kebutuhan buat Instagram. Nah, setelah punya Instagram sama TikTok, ada kebutuhan lain lagi. Harus punya HP yang mahal dan bisa videonya bagus, jadi TikToknya itu keren, kan gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi nanti kebutuhannya itu bisa terus-terusan itu bertambah. Dan itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendalam. Itu namanya kita sebut kebutuhan artifisial. Sama dengan, nggak tahu di Jakarta sekarang, mungkin nanti tekanan-tekanan sosial, contohnya, oh sekarang cewek banyak yang ngerokok. Kalau saya nggak ngerokok, nanti saya FOMO, gitu kan. Atau oh sekarang banyak orang yang gini dan banyak orang gitu, saya harus ikutan, kan gitu. Nah itu kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendalam. Tetapi kalau kita ambil waktu dan kita kembali ke diri kita tahu sebenarnya kebahagiaan kita itu apa. Yang kebutuhan mendalam kita itu apa. Seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan kita yang paling mendalam adalah diterima. Diterima, punya teman, punya kedamaian, punya kebahagiaan, punya cinta kasih, dan welas asih. Itu yang kita mau. Ya. Nah, ini yang kita mau bangun bersama-sama di dalam kelompok Wake Up, di dalam Kaula Muda. Ini yang mau kita bangun bersama-sama. Dan berkumpul sebagai sangga, sebagai satu komunitas latihan, ini kita bisa saling mendukung. Ya, kita tidak merasa aneh ketika malam minggu kita berkumpul daripada nongkrong. Contohnya seperti itu. Karena kenapa? Karena semua orang memiliki aspirasi yang sama, ingin berbahagia, ingin lebih bebas dari dirinya sendiri. Masalah pasangan nanti kita akan ngomongkan di sesi yang lain, karena Raka sudah persiapin. Ini juga berhubungan dengan loneliness, kan gitu. Jomblo atau punya pasangan lebih bahagia, nanti kita diskusikan lebih detail. Saya pengen mengundang teman-teman semua untuk melakukan satu exercise. Kalau punya kertas sama pulpen bisa disiapin. Kalau nggak ada, merenung aja juga boleh. Ya. Saya sering berbagi ini ke anak-anak muda karena penting sekali bagi kita untuk merasa aman. Ya. Dan area-area mana sih, daerah-daerah yang mana sih yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa meningkatkan rasa aman di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus berani bermimpi. Karena di dalam batin kita sudah ada mimpinya. Tetapi kita nggak berani bermimpi karena kita membanding-bandingkan diri kita. Kita membandingkan diri kita dari segi bentuk fisik, dari segi kecerdasan, dari segi ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi kita mau menghentikan itu. Ketika kita mau bermimpi, kita harus hentikan perbandingan-perbandingan. Kita harus menghentikan judgement kepada diri kita sendiri. Ya.
Jadi yang pertama adalah apa yang saya inginkan. Ini pertanyaan pertama. Apa yang saya inginkan? Ya. Kalau tidak bisa dijawab hari ini, nanti dijawab 1 bulan. Dikasih waktunya untuk menjawab. Ya. Dan harus berani tulis apa yang kita inginkan. Ya. 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, Anda inginkan diri Anda itu seperti apa? Ketika saya muda, saya suka bertanya kepada diri saya, kamu mau jadi apa? Saya sering tanya seperti itu. Dan kalau pertanyaan itu muncul, saya takut karena saya nggak tahu mau jadi apa. Dan ternyata dulu-dulunya itu saya selalu berpikir, saya punya satu keinginan, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Kemanapun saya pergi, orang harus bisa berbahagia ketika bersentuhan dengan diri saya. Ketika bertemu dengan orang lain, saya harus pastikan orang lain itu bisa lebih senang dari sebelumnya. Itu mimpi saya dari dulu. Tapi saya dulu nggak tahu mau saya jadi apa kalau seperti itu kan gitu kan. Nggak ada ide, nggak ada bayangan sama sekali. Dan kita harus berani untuk bermimpi ya. Dari segi karir juga begitu, harus bisa berani untuk bermimpi. Dulu ketika saya bermimpi saat salah satu pekerjaan saya pikir itu cuma mimpi-mimpi yang tidak beneran, karena saya pikir tidak akan mungkin bisa terjadi mimpi itu. Saya bermimpinya seperti ini. Karena saya suka edukasi, pendidikan, jadi saya bilang gini kepada diri saya pengennya bekerja di bidang pendidikan, tapi saya mau traveling. Saya pengen keliling Indonesia. Nah, di belakang kepala saya ini sudah ada pertanyaan, sudah ada komentar ini. Nggak mungkin lah, mana ada pekerjaan seperti itu kan gitu ya. Tapi saya bilang, no problem, it's just a dream. Ya, it's just a dream. Saya harus berani bermimpi. Dan mimpi yang kedua adalah saya pengen keluar dari kota di mana saya dibesarkan, dan saya pengen ke Jakarta pada saat itu. Dan saya tidak ada satu teman pun di Jakarta, di zaman itu belum ada internet dan lain sebagainya, jadi nggak ada koneksi sama sekali. Terus saya berpikir, mungkin nggak mungkin lah. Tapi di dalam batin saya itu cukup kuat untuk bermimpi seperti itu. Dan ternyata 2 tahun kemudian, pekerjaan itu nyampe di depan saya. Dan saya harus mengambilnya, karena itu adalah mimpi saya jadi kenyataan. Dan semenjak itu saya terus bermimpi, harus terus berani untuk bermimpi, karena hidup itu harus move on, harus terus maju ya. Dan hingga saya berada di Prancis juga salah satu mimpi saya. Ketika saya masih muda, saya berencana umur 20 sampai umur 30 itu waktunya itu main-main, waktunya gaul. 30 sampai 40 saya rencananya itu adalah waktu investasi. Saya harus kerja banting tulang, ngumpulin semua uang dan kekayaan selama 10 tahun. Nah, itu mimpi saya. Ketika umur 40 saya harus retired, saya harus berhenti dan tidak bekerja lagi. Itu mimpi saya waktu zaman dulu. Karena saya masih hitungannya kan materi ya di zaman itu ya harus punya uang seberapa, tanah seberapa, jadi saya bisa retired ketika saya berumur 40. Dan karena saya nggak mau kerja sampai tua. Itu di dalam mimpi saya, di dalam angan-angan saya. Dan saya buat sampai ceritanya detail ya. Saya pengennya saya hidup di tempat terpencil dan tugasnya hanya membantu orang. Saya tidak perlu terima gaji lagi di saat itu. Itu mimpinya saya di umur 26 ya. Dan ternyata umur 33 kehidupan monastik muncul. Dan ketika saya ada tanya jawab di kehidupan monastik, dan saya lihat itu cocok dengan mimpi saya. Ya, saya sekarang tinggal di Prancis tapi tempat terpencil dan tugas saya untuk membantu orang lain. Jadi itu pas. Jadi saya merasa I have arrived, I'm home. Ya. Jadi saya menjadi monastik bukan hanya karena pengen
mengerti Buddha seperti apa, tapi itu memang salah satu aspirasi hidup saya. Jadi kita semua orang harus buat aspirasi ini, mimpi. Anda itu pengennya apa? Jadi harus ditulis, harus berani. Mau secara materi, mau secara spiritual, silakan ditulis. Ya. Pertanyaan kedua adalah, apa namanya? Ini dari segi hubungan, jadi pasangan. Ya, kita maunya pasangannya seperti apa? Ketemunya ada di mana? Karakter orangnya seperti apa? Kita harus berani mimpi pasangan kita. Karena kalau enggak nanti seperti lotre, dapatnya secara acak gitu. Jadi kita harus tulis dengan jelas orang-orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita harus tulis. Dan kalian juga harus tulis, nanti saya di dalam hubungan pasangan itu, saya itu berfungsi sebagai apa di saat itu. Harus ditulis. Jadi kita ada panduan nantinya ketika kita memiliki pasangan, kita ada panduan. Ya, bagaimana cara saling mengembrace, saling mengerti, itu nanti ada apa namanya? Ya, ada caranya lah istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus ngecek juga kehidupan seksual kita. Jadi kita harus sebagai anak muda harus berani melihat diri kita dalam segi seksualitas. Dan kita harus bisa pastikan apakah saya ada penderitaan di area itu atau tidak. Karena banyak sekali anak-anak muda yang memiliki penderitaan di daerah seksualitas yang tidak bisa terekspresi, dan itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya. Jadi dari segi orientasi, dari segi gender, dari segi penderitaan di masa lalu, itu harus diidentifikasi semua. Karena seksualitas adalah bagian yang cukup besar di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah salah satu sistem pertahanan diri kita. Karena kita ingin berlanjut, kita ingin menuju ke masa depan, energi seksual kita itu adalah apa namanya, satu energi yang sangat besar sekali untuk menentukan hidup kita bisa maju ke depan. Jadi kalau kita tidak mengenali, memahami kehidupan area seksual kita bisa saja nanti diombang-ambing. Ya. Jadi kita harus lihat di area itu juga. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengasupi diri kita dengan energi spiritual. Itu yang keempat. Jadi tadi yang pertama mungkin lebih ke duniawi, yang kedua duniawi, yang ketiga duniawi. Yang keempat mungkin sedikit lebih spiritual. Jadi secara spiritual Anda itu seperti apa? Anda ingin berfungsi secara spiritual seperti apa? Jadi lihat ke dalam, kembali ke diri kita, dan melihat. Dan untuk bermimpi, kita juga butuh teman-teman semuanya hadir. Dengan kehadiran orang-orang yang dapat menyirami benih-benih positif di dalam diri kita, kita bisa memiliki aspirasi yang positif juga. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang berlatih, ini juga kita nanti bisa menyentuh benih-benih di dalam diri kita yang bisa membantu kita menumbuhkan aspirasi yang membuat kita merasa nyaman dan merasa lebih confident. Ya. Saya suka bilang, be beautiful, be yourself. Ya, jadi ini juga pesan saya ke Anda semua. Be beautiful, be yourself. Semua orang itu cantik, semua orang itu bagus. Ya, mau besar, mau kecil, mau pinter, mau dianggap bego, mau dianggap tidak berbakat, mau berbakat, itu semuanya cantik. Ya.
Dan dengan berkumpul bersama-sama seperti ini di dalam satu komunitas, kita bisa saling kompensasi. Ya, kita merasa bebas untuk ngikut aja, merasa bebas untuk engage, merasa bebas untuk organisir, merasa bebas untuk to be yourself. Ya, jadi ini seperti satu komunitas yang bisa berfungsi secara otomatis. Jadi yang penting kehadiran, ini sangat penting sekali untuk berlatih bersama. Jadi itu yang mau saya sampaikan, kembali ke diri kita, berlatih bersama, mendeteksi loneliness di dalam diri kita, mendeteksi penderitaan kita di masa lampau, dan bersama-sama di sini berkumpul untuk berbagi insight sehingga kita bisa terus mengolah diri kita dan mengerti diri kita lebih dalam lagi, sehingga kita mengambil kembali kenyamanan yang kita sudah miliki di masa lalu. Dan saat ini kita juga masih terus berada di Kingdom of God, di surga, kita masih berada di tanah suci, karena kita masih di dalam kandungan ibu bumi kita. Karena bumi masih memberikan air kita untuk minum, memberikan makanan untuk kita makan, memberikan udara untuk kita bernapas, dan memberikan kita manusia-manusia lain untuk menjadi teman kita, dan memberikan semua hewan-hewan untuk saling bersimbiosis untuk menghasilkan makanan dan lain sebagainya. Jadi kita masih di dalam kandungan Ibu Pertiwi. Ya, saya ingin akhiri dengan satu lagu yang kita bisa nyanyikan bersama-sama. Mungkin saya paste ininya ya, teksnya. Mudah-mudahan ada, bisa di paste. Ini lagu dari gabungan dari beberapa gata. Ya. Ku percayakan diriku kepadamu, Ibu bumiku. Ku percayakan diriku kepadamu, Ibu bumiku. Dan kau percayakan dirimu kepadaku. Dan kau percayakan dirimu kepadaku. Ibu, kau berikanku hidup dan merawatku. Kau ambil kembali hidupku di dalam dekapanmu. Ku lahir dan mati di setiap napasku. Ku lahir dan mati di setiap napasku. Di setiap napasku, di setiap napasku, di setiap napasku, di setiap napasku, ku percayakan diriku kepadamu, Ibu bumiku. Ku percayakan diriku kepadamu, Ibu bumiku. Terima kasih semuanya, saya kembalikan. Terima kasih, Brother, untuk lagunya dan juga untuk sharingnya yang sangat bisa kita relate semuanya. Jadi sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab, question and answer. Apabila kamu punya pertanyaan, boleh unmute langsung nanya, atau boleh juga tulis di chat box, itu juga boleh. Jadi nyamannya di mana boleh, silakan. Jadi kalau ada yang
punya pengalaman yang mungkin belum bisa terselesaikan atau masih ada pertanyaan yang mengganggu batin, ini kesempatan untuk menanyakannya. Jadi saya buka sesi tanya jawabnya. Bisa juga sharing kalau ada yang mau berbagi pengalaman. Mungkin kita dengarkan satu suara genta dulu sambil mendengarkan suara hati apabila ada apapun yang ingin dibagikan. Jadi saya undang bell master kita untuk mengundang satu suara genta. Jadi ada satu pertanyaan, brother, dari Giovanni Nathanael. Saya mau bertanya, bukankah keinginan itu akan membawa penderitaan? Ini pertanyaan yang sangat penting sekali, ya. Ada keinginan, ada nafsu, ada ambisi. Itu kelihatannya hampir mirip-mirip semuanya. Ada juga aspirasi, ada juga cita-cita. Nah, ini juga semuanya hampir mirip. Nah, ini saya yakin anak-anak muda lebih pintar dari saya untuk memilah-milah kata ini. Ya. Dan kita harus bisa, dengan sadar penuh kita bisa memilah dengan baik antara cita-cita, aspirasi, keinginan, nafsu, ambisi. Dan kita harus bisa melihat secara mendalam yang mana yang bisa membawa kita ke kebahagiaan dan yang mana bisa membawa kita kepada penderitaan. Kalau kita melihat, makanya saya tadi katakan kita harus kembali ke diri kita, berhenti, melihat secara mendalam di dalam diri kita, apa sih yang kita inginkan. Jadi keinginan ini adalah keinginan yang sangat mendalam. Keinginan yang ada di lubuk hati kita, yang seringkali bisa saja kita tidak dengarkan. Karena kita melihat dan membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain. Sehingga kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat di dalam diri kita apa yang sebenarnya kita inginkan. Sehingga keinginan-keinginan yang membuat kita menderita adalah berasal dari membanding-bandingkan. Berasal dari nafsu kolektif, berasal dari penderitaan kolektif. Nah, kita seringkali juga memiliki keinginan seperti itu. Keinginan yang berasal dari penderitaan kolektif. Maka dari itu tadi saya jelaskan juga ada kebutuhan artifisial, ada juga kebutuhan yang mendalam. Dan kita harus berlatih dengan sedemikian rupa sehingga kita memiliki satu kemampuan untuk melihat dengan mendalam dan bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Mana yang artifisial, yang mana yang benar-benar bisa membawa kita ke kebahagiaan. Contohnya lagi, banyak sekali anak-anak muda saat ini juga terperangkap dengan obat-obatan. Ya. Dan obat-obatan itu juga salah satu kebutuhan artifisial yang
itu nggak dibutuhkan untuk hidup, tetapi tiba-tiba jadi satu kebutuhan karena kita memiliki keinginan untuk tidak menderita, tetapi tidak tahu caranya seperti apa. Kita ingin melarikan diri dari penderitaan, sehingga kita bisa menciptakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting yang saya katakan tadi. Jadi keinginan yang saya katakan tadi adalah lebih ke aspirasi yang mendalam. Kita kembali ke diri kita dan lihat secara mendalam. Apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang saya ingin lihat diri saya tanpa membanding-bandingkan terhadap orang lain. Jadi keinginan yang tadi saya empat pertanyaan yang saya kasih tadi, kita tidak diminta untuk membandingkan kepada siapapun, tetapi kita lihat apa untuk diri kita. Ya. Lebih kurang seperti itu. Jadi mungkin saya harus pakai kata aspirasi lebih jelas. Tapi aspirasi juga sama. Kalau kita beraspirasinya dengan penderitaan kolektif, ya kita juga akan menderita di aspirasi itu. Ya. Jadi cara saya untuk membuat planning itu tidak banyak struggling. Jadi itu ciri khasnya. Tidak banyak struggling, tapi mimpi saya itu jelas. Itu adalah hal yang saya inginkan, dan itu adalah hal yang datang dari hati saya. Dan biasanya itu muncul ketika waktunya sudah tiba. Jadi bukan karena saya kejar-kejar. Jadi saya dalam hal bermimpi ini tidak banyak mengalami struggling. Karena setelah kita bermimpi, kita harus kembali ke present moment. Kita harus hidup di keseharian kita. Ya. Walaupun mimpinya nanti akan, hidupnya akan tenang, tetapi saat ini ya tetap aja harus up and down, gitu. Sehingga kita ketika present moment ada up and down, kita juga bisa embrace, kita juga bisa menghadapinya, karena kita tahu mimpi kita itu sudah kita tanamkan. Jadi bermimpi itu juga seperti menanam, let's say menanam jagung. Ketika kita tanam jagung, kita letakkan benihnya, kita biar tumbuh sendiri. Jangan dikorek-korek. Nanti kalau dikorek-korek, tidak akan tumbuh dengan sehat. Kalau dipijat-pijat tanaman jagungnya nanti juga nggak tumbuh karena jadi luka-luka. Jadi cara kita merawat aspirasi kita juga seperti itu. Kita biarkan berkembang dan kita rawat, kita sirami, kita jaga. Ya, seperti itu. Ya, ini dari saya sharingnya. Terima kasih, brother. Lalu ini ada yang private chat saya. Mau nanya brother, tapi dia malu, jadi saya yang nanya. Silakan. Katanya untuk pertanyaan brother yang ketiga tentang energi seksual, itu sebenarnya maksudnya bagaimana, brother? Jadi katanya dia kurang ngerti. Kemudian juga pertanyaan keempat yang tentang spiritual di hidup itu maksudnya gimana? Kemudian karena mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tadi join-nya itu pas udah setengah, jadi ada yang mungkin nggak kedengaran pertanyaannya itu apa. Jadi kalau boleh, mungkin brother boleh sekali lagi jabarkan aja pertanyaannya, kemudian di pertanyaan 3 dan 4 mungkin lebih di elaborate lagi, karena ada yang masih bingung-bingung maksudnya apa. Jadi pertanyaan pertama itu adalah kita maunya seperti apa? Kita lihat diri kita maunya seperti apa? Baik secara material dan lain sebagainya, kita harus berani melihat diri kita itu seperti apa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasangan hidup kita maunya seperti apa. Itu kita juga harus berani beraspirasi memiliki seseorang yang kita inginkan. Jadi kita tidak membandingkan diri kita kepada orang lain. Karena seringkali kita suka membanding-bandingkan sehingga kita nggak pede, nggak confident untuk bermimpi. Karena kita melihat, oh saya nggak punya ini dan saya nggak punya itu, sehingga kita nggak berani bermimpi. Tetapi dalam hal ini yang saya ingin encourage adalah harus berani untuk bermimpi. Ya. Yang ketiga adalah melihat area seksualitas kita. Artinya dicek.
Ya, apakah saya memiliki penderitaan di daerah sana? Karena seksualitas adalah salah satu sistem pertahanan hidup manusia yang dimana fungsinya untuk melanjutkan hidup kita di masa depan. Karena bisa saja kita memiliki penderitaan-penderitaan di daerah seksualitas, karena terutama di dunia saat ini, somehow seksualitas menjadi sangat sangat apa sangat besar dan sangat hal yang dilumrahkan sehingga semua orang bisa mengakses contohnya. Dan kadang-kadang kita nggak tahu mana yang sehat, mana yang enggak, dan kita cemplungkan diri ke dalam daerah-daerah sana sehingga kita juga mengalami penderitaan yang luar biasa karena juga banyak perbandingan-perbandingan yang kita harus bandingkan nantinya. Kemudian juga bisa saja juga nanti di dalam kehidupan kita, karena ini hal yang sangat besar, semua orang itu, kalau kita nonton television, iklan-iklan itu suka memunculkan hal-hal yang seksual, contohnya. Walaupun tidak secara pornografis, secara tidak vulgar, tetapi orang-orang yang ditampilkan, kulitnya, dan lain sebagainya, itu semua orang-orang yang dipilih-pilih, kemudian di make upin dan ditampilkan seolah-olah itu adalah orang biasa. Nah, ini menyirami seksualitas kita juga. Kenapa gosok gigi harus ada cewek cantik? Kenapa promosi parfum itu harus cowok yang harus cakep dan dikejar-kejar sama cewek contohnya? Atau yang lain sebagainya. Dan itu semuanya itu menyirami seksualitas kita. Dan kalau kita tidak hati-hati itu secara sehari-hari kita disirami. Dan kalau kita memiliki penderitaan di daerah seksualitas, itu bisa membuat kita menjadi depresi. Apalagi nanti ada anak-anak muda yang memiliki orientasi seksual berbeda. Nah, ini bisa membuat ketakutan yang luar biasa. Ataupun ketika kecil mengalami sexual abuse, pelecehan, dan lain sebagainya, ini sangat bisa dimungkinkan. Karena pelecehan juga bukan hanya pelecehan yang secara sengaja, tapi ada juga pelecehan yang tidak sengaja, contohnya. Nah, ini bisa satu topik baru lagi nanti bisa dibahas. Karena ini penting, buat anak muda ini penting, ya, karena seksualitas adalah bagian dari hidup, dan kita semuanya muncul karena seksualitas, kan gitu. Nah, kecuali Anda dibuat dari tabung, pembuahan dari luar. Kalau tidak ya dari melalui aktivitas seksual. Jadi ini sangat penting sekali bagi seorang manusia untuk melihat ke daerah sana. Dan yang keempat adalah spiritualitas. Spiritualitas adalah kebebasan diri kita, kebebasan kita dari penderitaan. Bagaimana kita menghandle emosi kita, bagaimana kita bisa menghandle penderitaan kita. Ini sangat penting sekali sebagai seorang manusia memiliki akses untuk bertransformasi. Maka untuk itu saya katakan tadi bagian spiritual itu juga penting untuk mengimbangi materi kita. Ya, materialism kita juga perlu ditemani oleh spiritual kita. Sehingga kita tidak hanya menentukan kebahagiaan kita di materi, tetapi kita juga tahu kita memiliki spiritualitas yang di mana kita bisa menyirami kebahagiaan, kebebasan batin kita. Itu yang saya maksudkan. Nah, itu juga sangat mendalam, itu juga bisa nanti satu topik lagi. Karena waktu kita tidak banyak. Tapi ini 4 hal yang sangat penting sekali untuk ambil waktu dan dijawab secara jujur tanpa membandingkan diri kita, baik secara fisik maupun secara ekonomi, maupun secara edukasi, maupun secara sosial. Jadi kita nggak bandingkan apapun. Ini loh mimpi saya tuliskan. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Brother.
Ini ada satu pertanyaan dari Sister Novi. Katanya, saya mau tanya, keluarga saya penuh masalah, saya seringkali merasa antara saya ingin dan kayaknya harus ikut andil dalam hal membantu mereka seperti itu. Lalu sebaliknya, apakah saya harus melupakan mimpi saya, brother? Di peribahasa Indonesia kita bilang ada satu peribahasa yang saya suka, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya. Nah ini juga masih berlaku hingga sekarang, walaupun itu pepatahnya sudah tua, tetapi prinsipnya masih bisa berlaku saat ini. Makanya saya katakan tadi sangat penting sekali kita sudah memiliki mimpi yang jelas buat diri kita. Apa? Setelah kita tanam benih jagung ke dalam tanah, kita tahu benihnya akan berbuah jagung. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Ketika kita tanam jagung dan ternyata ada kita harus lewatin hari-hari kan, seperti itu ya saya tadi bilang. Ketika kita sudah tanamkan aspirasi, kita juga harus kembali ke present moment untuk menghidupi yang present moment. Kalau present moment-nya up, kita up, present moment-nya down, kita juga tahu kita sedang down. Tetapi walaupun up dan down, kita move on, maju terus. Sehingga membuat suatu kondisi di mana apa yang kita tanam itu bisa muncul. Kita jaga ketenangan kita jaga kekuatan batin kita supaya maju terus. Nah, untuk itu kita membutuhkan komunitas berlatih, di mana tempat kita bisa kembali berbagi, mencurahkan hati, sehingga kita bisa move on. Karena hidup ini memang tidak selalu enak aja, karena juga ada saat-saatnya tidak enak. Jadi kita harus bisa memiliki satu kesempatan untuk menghadapi day-to-day life. Jadi keluarga kita pengen kita seperti ini dan seperti itu, kita bisa flow. Tapi di saat kita flow, kita tahu juga tindakan ini juga menyirami aspirasi saya nantinya. Kita nggak tahu kapan buah jagungnya itu akan mulai dan kapan itu nanti juga akan matang. Itu juga tergantung semua kondisi-kondisi yang ada, cuaca yang ada. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih, brother. Ini di chat ada satu lagi, kayaknya dia mau konfirmasi. Jadi ditulisnya, berarti intinya keinginan itu merupakan sesuatu yang datang dari lubuk hati sendiri ya, brother. Berarti keinginan itu tidak salah dan tidak selalu membawa penderitaan ya. Silakan, brother. Iya. Jadi kalau aspirasinya itu dari dalam dan memang dan tidak ada perbandingan dengan orang lain, tidak ada kompleksnya, kita tahu keinginan ini bisa membuat kita berbahagia. Tetapi kalau keinginan kita ini karena bersaing dengan tetangga yang punya handphone baru, ya kita akan menderita. Karena di saat ini kita tidak memiliki kemampuan. Ya. Tetapi kalau kita mimpinya itu tidak terperangkap dan kita tidak perlu struggle, dan itu kita datangnya dari lubuk hati dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa terutama diri kita dulu, bermanfaat bagi diri kita tahu keinginan itu bisa membuat kita bahagia. Dan yang paling penting lagi adalah keinginan kita bukanlah keinginan untuk menghabisi semua penderitaan kita, tetapi kita berkeinginan untuk dapat menghadapi setiap kesulitan yang muncul di dalam diri kita. Itulah kebahagiaan yang ingin kita capai, bukan kebahagiaan yang membelakangi penderitaan, tetapi kebahagiaan yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghadapi penderitaan. Itu yang kita mau bangkitkan di dalam diri kita.
Terima kasih, brother.